Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat luar biasa bersama EJ. Perkenalkan, nama saya Oni dari Cirebon, Jawa Barat. Saya akan menceritakan pengalaman sembuh dari asam lambung berkat obat herbal EJ. Dan bagi yang belum sembuh tapi sudah banyak mengkonsumsi obat herbal EJ, simak dengan baik-baik. Semoga pengalaman saya ini mengkonsumsi obat herbal EJ bisa membantu, memotivasi bagi yang belum sembuh. Sebelumnya saya akan menceritakan pengalaman saya pas pertama tahun 2020 bulan Januari. Saya lagi kerja lembur. Pas lagi enak-enaknya kerja, tahu-tahu saya mengalami sensasi asam lambung. Tiba-tiba dada berdebar-debar, sesak nafas dan keringat dingin dan cemas yang berlebih. Nah, pas waktu itu juga saya dilarikan ke dokter yang terdekat. Dan dokter bilang saya kena emah. Nah, ternyata nggak apa-apa, saya pulang lagi. Pas sampai di rumah, pas paginya saya kumat lagi, lebih hebat lagi dari yang semalam. Sensasi keringat dingin lebih banyak lagi, berdebar juga lebih kencang lagi. Pas waktu pagi itu juga saya dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata dokter juga bilang saya itu kena emah dan asam lambung. Dan saya disuntik lambung waktu itu dan saya disuruh pulang lagi. Bolak-balik Januari, Februari, Maret, April, obat belum sembuh, obat belum selesai, dokter lagi. Kata orang lain dokter itu lebih bagus, balik lagi ke dokter, cari lagi ke dokter yang lebih bagus lagi. Bolak-balik 4 bulan saya ke rumah sakit, ke dokter umum, pernah juga ke dokter spesialis. Bahkan dokter spesialis menyatakan semuanya baik-baik aja, dari kolesterol, dari paru-paru saya nggak apa-apa, jantung saya nggak apa-apa. Cuman sensasi kan sesak napas, jantung berdebar-debar. Saya kira itu terkena serangan jantung atau ada apa-apa di paru-paru. Ternyata semuanya nggak apa-apa, semuanya normal. Itu karena efek asam lambung. Nah, di spesialis ternyata obatnya mahal sekali, bahkan 1 juta lebih waktu itu. Emang sembuh, tapi pas obat sudah selesai, kumat lagi. Nah, saya nggak mampu beli obat semahal itu. Nah, saya cari dokter lagi, dokter umum yang sekiranya bisa menyembuhkan penyakit saya. Bolak-balik, resep obat udah selesai, udah habis, ke dokter lagi. Belum juga obat selesai, ternyata kambuh lagi, lebih hebat lagi, ke dokter lagi, bolak-balik, suntik lambung lagi. Selama 4 bulan itu saya nggak terhitung itu berapa dokter yang saya kunjungi. Nah, pas Januari, Februari, Maret, April, nah di bulan Mei saya itu awal Mei itu dilarikan ke rumah sakit kalau nggak salah, karena mengalami keringat dingin lagi yang banyak sekali. Kepanikan itu yang nggak bisa saya kontrol itu. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit itu kata dokter saya sama terkena asam lambung dan disuntik lambung lagi. Sudah keempat kali saya disuntik lambung terus sama dokter. Nah, pas kata dokter itu, dokter bilang kalau sekali lagi Mas pergi ke dokter, nanti langsung ke dokter psikiater katanya. Nah, saya kaget, kok dokter ngomongnya kayak gitu, apa dokter pada nyerah ke penyakit saya ini gitu. Pas hari itu juga saya nggak ke dokter lagi. Ternyata penyakit saya ini mungkin penyakit pikiran juga. Nah, saya di bulan Mei itu, pertengahan Mei, saya lanjut pindah berobat ke obat-obat herbalis gitu. Saya ke ke tukang herbalis dan ternyata saya itu sama mengidap emah katanya. Nah, pas di situ kata tukang herbalisnya, saya terkena emah kronis, saya terkena ini.
yang bikin lebih cemas lagi. Kata dokter, di waktu saya pergi ke dokter itu dokter nggak pernah ngomong yang macam-macam. Mah asam lambung, ngomongnya gitu-gitu aja. Semuanya normal, semuanya bagus. Pas pindah berobat ke herbalis ternyata lebih takut lagi, karena herbalis ngomongnya lebih macam-macam, lebih menakutkan lagi. Pindah lagi tukang herbalis satunya, lebih menakutkan lagi malah. Saya ini nantinya terkena serangan jantung, lebih parah lagi. Orang dokter aja nggak bilang macam-macam, tapi herbalis ngomongnya lebih dari dokter gitu, lebih menakutkan lagi. Akhirnya saya searching ke Google, ternyata ada SC. Saya ketemu sama SC akhir bulan Mei, dan ternyata di SC banyak yang sembuh. Saya penasaran, saya pesan obat herbal SC yang botol sama yang cair satu. Ternyata di bulan Juni udah datang, dan konsumsi 3 hari ternyata mengalami perubahan. Dan saya lanjut ke botol yang sampai yang keempat, habis 2 cair sama botol yang keempat. Nah, saya mengalami kemajuan, saya mengalami kesembuhan waktu itu. Saya di botol yang keempat itu sudah lepas dari obat. Saya udah merasakan kesembuhan waktu itu. Nah, saya lepas antara seminggu 2 minggu saya nggak konsumsi obat herbal SC karena saya sudah sembuh, saya pikir. Tapi ternyata sudah jeda 2 minggu kumat lagi. Saya lanjut konsumsi yang ke 5, 6, 7, 8. Di 5, 6, 7, 8 saya konsumsi. Nah, yang ke-8 saya mengalami kesembuhan lagi, badan lebih enak lagi. Saya berhenti lagi selama seminggu 2 minggu kurang lebih. Nah, habis itu kumat lagi. Saya harus konsumsi yang ke 9, 10, 11, 12 waktu itu. Dan tapi sebelumnya di konsumsi yang ke 9 itu saya tanya lagi ke agen SC, Pak, ini kenapa kok saya merasakan kebaikan, saya sudah merasakan kesembuhan, tapi kok saya kumat lagi. Pas lagi dibawa ke kerjaan saya merasakan nggak enak gitu. Tapi kalau di rumah saja saya enak, tapi kalau pas dibawa kerja itu nggak bisa. Nah, ternyata kata agennya gasnya masih ada gitu. Nah, terus saya buka-buka YouTube, ternyata saya ketemunya itu ada 10 sifat yang membuat lama itu sembuh dari asam lambung. Saya baca, saya pelajari dari Pak SC, dan saya jalankan. Kebetulan pekerjaan saya adalah seorang pembuat kue, seorang pedagang kue. Setiap hari saya melakukan inovasi, setiap minggu sekali saya melakukan inovasi biar usaha saya itu lebih berkembang lagi. Sebelum saya sakit juga saya sering berinovasi terus-terusan. Nah, pas di waktu itu juga saya merasakan pas lagi inovasi kumat lagi, dada sesak lagi, ternyata perut nggak nyaman lagi. Nah, ternyata dari Pak SC itu mungkin pola pikirnya itu pemarah, dari sifat-sifat tadi itu iri, dengki, pemarah, emosional, terus punya pikiran-pikiran jelek, penyakit hati lah istilahnya kayak gitu. Nah, saya berusaha menghilangkan semua sifat itu, termasuk semangat saya dalam bekerja juga harus dihilangkan istilahnya. Motivasi saya istilahnya itu harus dihilangkan lagi. Terus inovasi saya juga termasuk. Nah, itu sudah nggak berinovasi lagi. Pas kena asam lambung, saya pengen sembuh, ya sudah, saya terima keadaan.
keadaan dagangan saya harus segitu, ya udah segitu saya harus terima biar sembuh dulu istilahnya gitu. Sampai-sampai saya menjual sebagian alat-alat produksi saya, berharap saya itu nggak terlalu fokus ke kerjaan, nggak terlalu memikirkan produk-produk baru lagi, nggak harus memikirkan pekerjaan lah istilahnya, harus sembuh dulu gitu. Saya sebagian harus menjual itu biar nggak nambah beban pikiran lagi, dan ternyata alhamdulillah, nah itu membuat kemajuan. Di obat yang ke-9, 10, 11, 12 saya merasakan kesembuhan. Alhamdulillah. Di bulan Januari tahun 2001 saya lepas dari obat herbal SC. Alhamdulillah sekali, terima kasih Pak SC. Saya merasakan kesembuhan dan kesehatan. Nah itu dari yang saya alami. Yang pertama itu harus minum obat yang teratur, jadi obat cair, obat kapsul, itu saya minum obat teratur. Terus yang kedua, menghindari pantangan. Pak SC memberikan pantangan itu 5, tapi saya ada plusnya. Dari yang kelima saya jauhi, tapi plusnya itu makanan yang nggak cocok sama perut saya itu saya nggak makan lagi gitu. Dan yang ketiga, menjauhi sifat-sifat ya semisal dari emosi, iri, dengki, sifat hati, istilah sifat hati dan sifat pikiran itu harus dijauhi biar cepat sembuh. Karena di waktu ke botol 4 itu saya sudah merasakan kesembuhan lepas dari obat herbal SC, tapi kena beban pikiran lagi, kembali ke kerjaan lagi, nah itu kumat lagi sampai saya baru sadar ke botol yang 9. Dan alhamdulillah botol ke-12 saya merasakan kesembuhan. Dan sampai saat ini saya cuman konsumsi madu SC. Kebetulan setiap hari juga saya konsumsi madu SC. Madu istilahnya tuh. Nah pas di bulan Januari kemarin Pak SC mengeluarkan produk madu SC, jadi saya beli. Sebelumnya juga saya setiap hari minum madu terus, tapi madunya dari warung atau apotek. Dan terima kasih sebelumnya buat Pak SC, semoga menjadi berkah dan menjadi jalan kesembuhan buat pasien-pasien SC. Terus terima kasih buat agen-agen SC, terutama Pak Toto dan Pak Agung yang selalu senantiasa memotivasi dan memberi dukungan dan gak bosan-bosan menerima keluhan-keluhan dari saya. Dan semoga pasien-pasien SC yang belum sembuh mendapat kesembuhan. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak SC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak SC.